Lalu bagaimana kelanjutannya? Tanya ayah Daryl pada putranya saat mereka melakukan panggilan video call. Daryl tampak memijat pelipisnya. Daryl sudah cek, Dad, dan itu memang video editan. Daryl menghela napasnya dengan kasar. Kyle, ayah Daryl, terlihat mengangguk. Ada raut wajah sedikit lebih tenang begitu mendengar kalau video yang heboh beredar di perusahaan mereka itu adalah video editan. Jadi kamu bisa pastikan kalau itu bukan sekretaris kamu? Tanya Kyle. Seharusnya bukan, Dad. Sepertinya ada yang sengaja menyebarkan rumor ini. Mengedit video yang sudah lama lalu membuat seolah itu Lisa. Parahnya, orang-orang langsung berspekulasi sendiri kalau Daryl adalah laki-laki yang diajak di video tersebut. Daryl menggelengkan kepalanya. Tak percaya kalau gosip bisa dengan mudah menyebar. Segera cari tahu siapa orang yang pertama kali menyebarkannya. Temukan orang itu dan buat perhitungan. Gara-gara kejadian ini nilai saham kita merosot turun. Ini juga sangat berpengaruh dengan omset hotel-hotel kita. Daddy dan Mami akan segera pulang dalam waktu dekat, ucap Kyle. Daryl menganggukkan kepalanya. Enggak jadi liburan 2 minggu, Dad. Gara-gara kasus ini Daddy jadi ikut khawatir. Mana bisa liburan tenang. Sorry, Dad. I'm not talk enough. Sesal Daryl yang merasa dirinya belum cukup tangguh untuk menyelesaikan permasalahan ini. No, you still my good boy. Daddy sangat bangga sama kamu. Karena di usiamu yang sangat muda ini bisa menanggung beban berat. Ucap Kyle sambil tersenyum bangga pada putranya. Thanks, Dad. Mungkin kami akan kembali 2 hari lagi. Mudah-mudahan masalah ini cepat selesai. Daryl menganggukkan kepalanya. Oke, Dad. Satu lagi, sepupu kamu Alessia. Rencana Daddy ingin memberikan posisi sebagai direktur pemasaran di kantor. Mengingat direktur pemasaran sebelumnya sudah mengundurkan diri. Jadi menurut kamu bagaimana? Tanya Kyle meminta pendapat. Daryl tampak berpikir sejenak. Bisa dipertimbangkan. Tapi apa tidak masalah kalau Alessia pindah ke sini? Apa Daddy sudah meminta persetujuan pada Auntie Alice? Alessia itu sejak kecil selalu mandiri. Apalagi dia juga baru tamat dari luar negeri. Jadi Daddy percaya kalau dia pasti mau tinggal di Jakarta dan mencoba pengalaman baru di sana. Jelas Kyle lagi. Oke, jawab Daryl tak ada penolakan. Kyle tampak mengangguk senang. Setelah berbasa-basi dengan Daryl, akhirnya mereka pun menyudahi panggilan video tersebut. Permisi, Pak. Seorang ahli IT kepercayaan Daryl yang sedari tadi berada tak jauh dari tempatnya duduk itu pun mendekat ke arah Daryl. Ada apa? Tanya Daryl. Sudah ketemu, Pak. Saya mendapatkan orang yang pertama menyebarkan video editan itu. Ucap Hanung, laki-laki berkacamata tebal yang ahli dalam bidang IT tersebut. Daryl tampak begitu sumringah begitu mendengar kabar dari Hanung tersebut. Oh ya, sudah ketemu? Lalu hasilnya? Bapak bisa lihat sendiri. Hanung mengumpulkan bukti-bukti yang langsung memperlihatkannya pada Daryl. Netra Daryl langsung membulat begitu melihat data-data itu. Tidak mungkin, bisiknya. Daryl mengarahkan mobilnya ke sebuah rumah mewah yang terletak di kawasan perumahan elit. Selama perjalanan, di dalam mobil ia berkali-kali memukul setir mobilnya. Merasa geram dan sungguh tidak tahan karena mengetahui kenyataan yang sesungguhnya. Begitu sampai di rumah elit yang Daryl tuju, ia pun segera turun. Dadanya kembang-kempis menahan amarah yang mungkin sebentar lagi bisa ia luapkan. Maaf tuan, mau mencari siapa? Seorang security langsung menahan Daryl sebelum dirinya menerobos masuk. Saya harus bertemu dengan pemilik rumah ini, ucap Daryl dengan nada sedikit tinggi. Maaf, maksud tuan ingin bertemu dengan siapa?
Lagi security itu bertanya, membuat Daryl semakin geram. Cepat panggil nyonya rumah ini, bilang kalau Daryl datang, bentak Daryl. Mohon tunggu sebentar di sini. Saya akan... Belum selesai security itu berbicara, tapi Daryl sudah langsung melangkahkan kakinya menuju masuk ke dalam rumah elit itu. Tak peduli berkali-kali ia dihadang oleh beberapa security. "Sherin, keluar kamu," teriak Daryl. "Maaf tuan, tolong sopan sedikit. Apa maksud Anda datang tiba-tiba lalu berteriak?" ucap salah satu security. Ada 2 orang security yang menghalangi niatan Daryl untuk melepaskan emosinya pada seorang perempuan yang memiliki tipu daya luar biasa. Daryl langsung menarik keras salah satu security. Dengan penuh intimidasi, ia menekankan kalau ingin segera bertemu dengan Sherin. "Cepat panggil nyonya kamu, atau aku yang masuk sendiri menyeretnya ke sini," gertak Daryl. "Ada apa ini?" Suara perempuan yang paling Daryl cari saat ini pun muncul tepat di hadapannya. Ia langsung mendekati perempuan itu. Sherin terkejut dengan kehadiran Daryl di rumahnya. "Daryl, ada apa?" tanyanya bingung. Daryl menyeringai. "Jangan pura-pura, aku sudah tahu semua. Kamu sengaja mau membuat perusahaanku hancur dengan video yang kamu sebar itu." "Hah? Video? Video apa maksud kamu?" tanya Sherin dengan tenang. "Kamu sengaja menyebar video porno berwajah sekretarisku yang sedang beradegan panas itu, dan membuat cerita seolah-olah yang ada di video itu adalah sekretarisku bersama denganku kan? Kamu ngomong ngaco apa sih? Video porno? Jadi kamu punya video porno dengan sekretarismu?" Sherin kembali membalikkan fakta. "Dasar ular berbisa. Mau kamu apa, ha? Menjatuhkan perusahaanku? Menjatuhkan aku dengan skandal itu? Jangan pikir dengan begini aku menjadi lemah. Malah aku semakin bersemangat menyelidiki. Kamu tahu di negara kita ini ada undang-undang ITE. Kamu sebelumnya tidak punya rencana untuk check-in di Bui kan?" ancam Daryl tidak main-main. Sherin mulai memasang wajah tidak santai. Sepertinya ia mulai tersulut dengan kata-kata Daryl barusan. Perempuan berdarah campuran Belanda itu pun memiringkan bibirnya. "Kamu mengancam aku. Jangan sembarangan menuduhku. Aku tidak paham masalahmu." Daryl memajukan langkahnya, menjadi semakin dekat dengan Sherin. Perempuan itu sampai bisa merasakan pantulan napas dari Daryl di wajahnya. "Apa mau kamu, ha?" tanya Daryl dengan nada yang sudah tidak tinggi lagi. Kini ia berusaha menahan agar tak kelewatan, dan berharap dengan lebih kalem begini ia bisa memancing Sherin untuk jujur. "Aku tidak mau apa-apa." "Lantas kenapa kamu menyebarkan video dan membuat perusahaanku menjadi ketar-ketir dengan pemberitaan yang beredar?" "Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Jangan mengarang seolah aku yang mengedit video itu menggunakan wajah sekretaris kamu," ucap Sherin dengan cuek. "Jadi itu video editan," pancing Daryl. "Kalau hanya video editan, kenapa harus semarah itu? Tinggal bilang kalau itu cuma editan kan?" kata Sherin. "Jadi kamu membayar orang untuk mengedit video itu?" "Hei, zaman sekarang dengan uang semua hal bisa terselesaikan." "Bagus." Daryl bertepuk tangan. Tak berselang lama Daryl pun mengeluarkan gawainya dari saku. Ia lantas memamerkan alat perekam yang sedang terpasang di gawainya itu. "Terima kasih karena telah mengaku kalau itu video editan. Padahal di awal tadi aku tidak ada menyebutkan kalau itu adalah video yang diedit. Jadi masih tertarik untuk liburan di Bui kan?" Wajah Sherin seketika itu menegang begitu melihat alat perekam yang menyala di gawai milik Daryl. "Kamu?" Sherin geram luar biasa. Tak terima dengan perlakuan Daryl ini. "Jangan kamu kira cuma kamu saja yang punya cara licik," ucap Daryl sambil tersenyum tipis ke arah Sherin.